Jeffrey, gimana sih rasanya main di kan ada kayak komedi situasi kayak gitu ya? Maksudnya kayak tadi jasnya harus kan pakai jaket yang datangin si restoran itu. Bagaimana kita memilih ataupun nanti yang Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Jeffrey Nicole, bantah sang kekasih dapat peran di film karena rekomendasinya. Jeffrey Nicole beradu akting bareng kekasihnya Maria Theodore dalam film layar lebar Mohon Doa Restu. Jeffrey Nicole merasa aktingnya bareng kekasih menjadi sesuatu yang menarik. Keduanya juga menyempatkan diri membaca skrip bersama untuk film terbaru mereka. Meski demikian, ada nama Maria Theodore dalam jajaran pemeran film Mohon Doa Restu bukanlah atas dasar rekomendasi Jeffrey Nicole. Ia menegaskan jika kekasihnya melewati tahapan casting untuk bisa mendapatkan peran di dalam film tersebut. Ada aja yang dibuat sama mereka berdua atau gimana? Yang nggak tertib yang Bu sih emang orangnya nggak tertib banget sih Bu. nih yang nggak tertib. Kamu juga dulu yang masih muda juga melihat yang udah senior tetap ngayo. Oh lebih duluan ada. Di industri film itu rasanya kayak gimana sih? Apa ada dia atau kayak gimana? Enggak, legend sih. Saya kayak nggak lihat dari tadi kita seru-seruan aja. Di off-cam on-cam juga sama bercandain juga. Jadi kita malah harus kebanyakan tawa sih pas waktu kalau lagi ada dia sama tapi Jadi pada saat take apakah dibantu untuk kayak nggak sesuai skrip juga tapi ya explore aja gitu dibantu juga nggak sama dua-dua? Iya sih sebenarnya kalau kita kan emang anaknya jadi ceritanya kita banyak ngedengerin lebih ke mereka berdua ya. Ini kalau dibantu juga sama sangat dibantu. Lain-lain bisa sendiri pembahasan atau Jeffrey, gimana sih rasanya main di kan ada kayak komedi situasi kayak gitu ya? Maksudnya kayak tadi jasnya harus kan pakai jaket yang datangin si restoran itu. Terus tiba-tiba itu kan sebenarnya kayak kamu banget gitu sebenarnya. Apa kayak jatuh di depan mobil gitu? Tentunya direction culture semuanya lucu-lucu dan sebenarnya juga pas baca skripnya juga lucu banget dan tinggal dari aja sih selama tapi untuk mendapatkan feel lucunya itu seperti apa sih kalian berdua? Saya siap Karena tugas kita bukan lucu dari sini. Memang porsi komedinya udah diatur masing-masing jadi kita sebenarnya kayak terjebak dalam situasinya aja. Tapi maksudnya kamu merasa berhasil nggak sih bikin orang sampai ketawa tadi yang nonton semua? kamu ketawa nggak? Agak kesulitan nggak sih Kak Jeffrey memerankan karakter yang cukup culun dan turut apa punya Nurutan. Dia itu anak manis bukan culun. Biru-biru. gimana sih Kak? Kan kalau karakter asli kamu kan yang ditanya Jeffrey udah rebel gitu ya. Aslinya dia begitu. Enggak sih, karena di banyak sahabat aku yang mirip Satya karakternya dia semua orang dan memang kita juga posisi Siapa sama Jeffrey bisa ceritain nggak sih persiapannya itu kan adegan kiss-nya itu misalnya gimana gitu? Terakhir. Yang di budaya. Itu kayaknya nggak bisa diceritain deh karena itu jadi Ada apa? rahasia
nanti. Aku juga nggak tahu makan kissing. Kalian teh kissing? Nggak boleh. Ibu, sama ibu kalau Ya masa kissing bilang-bilang ibu aku mau kissing. anak saya Enggak, ini dia nggak pernah kissing. Dia mau bikin PR. udah dulu ya, saya ada urusan sama anak saya karena dia kissing. Ayo kita ganti baju, ntar ketemu kita lagi, oke? Bye. Ayo, udah nggak boleh kissing dulu. Kabar selanjutnya datang dari aktor Iko Uwais tak izinkan kedua putrinya nonton filmnya sendiri. Aktor laga Iko Uwais tak pernah mengizinkan kedua putrinya untuk melihat film-film yang dibintanginya. Sejauh ini, Iko Uwais sudah membintangi banyak film, terutama genre laga. Sejumlah judul film produksi Hollywood juga pernah melibatkan Iko Uwais sebagai bintang filmnya. Film-film laga yang tidak dipertontonkan Iko Uwais ke anak-anaknya itu karena aktingnya dianggap terlalu sadis. Iko Uwais melarang anak-anaknya menonton film yang dibintanginya karena banyak adegan pertarungan. Suami Audi Item ini tak ingin kedua anaknya meniru adegan laga yang dilakukannya dalam film tersebut. Bener ya, Atrea banyak yang memuji akibat apa maksudnya setelah dia pakai hijab nih. Oh, itu karena memang apa ya? Setiap hari kita panggil guru ngaji di rumah gitu. Jadi ada pendalaman akidah untuk di rumah, nggak hanya di sekolah aja. Iya, alhamdulillah masih. Ada akidah juga, ada agama, jadi ada ngaji juga. Pasti otomatis dengan outfitnya hijab. Tapi kan anak perempuan itu biasanya lebih dekat ke bapak gitu ya. Lebih dekat ke bapak gitu. Kayaknya sih udah bapak ke perempuan. Lebih manjanya gimana sih ke bapaknya sendiri di antara dua anak itu? Dua-duanya sih manja, soalnya kan kebetulan kalau saya kerja kan nggak pernah ada di rumah kan, saya tinggalin berbulan-bulan, kadang setahun, jadi mungkin rasa kangennya itu lebih beda gitu. Jadi memang Audi pun biar kalau pada saat saya nggak kerja ada di rumah melepaskan itu kalau ke saya. Walaupun tidur saya dikira bertiga gitu, paling ganteng sendiri soalnya. Iya benar. Tapi Segi sempat tadi nggak boleh nonton film dirimu gitu ya. Kenapa sih dari memang udah anak-anak itu bertanya nggak sih kenapa gitu? Karena kan dia juga ada anak perempuan yang gede ini Atrea. Dia kalau pas lihat pernah ada adegan dipukul segala macam, dia lihat dia langsung kayak matanya nangis berpindah-pindah gitu. Dia langsung peluk, dia nggak tega sampai agak sedikit perasaan. Dua-duanya sih, dan nggak suka ngeliat kekerasan. Izin nggak sih ketika memang mau syuting keluar atau syuting film yang adu acting kayak gitu ke anak-anak izin, tapi kadang kalau pas lagi saya pergi keluar lebih baik anak pas saya pergi jalan anak lagi tidur ataupun nggak ada, nggak suka saya dengan perpisahan dalam hati yuk berangkat bye, itu nggak bisa. Kenapa masih kok? Ya, saya agak melo kalau buat masalah gitu. Ada infotainment dari mana kan? Ya, beberapa saya mau ikut sama sama anaknya. Aku cinta sama Audi. Iya, cinta dong. Oh iya dong. Ya, nah itu bukan basic karena dia harus bisa belajar bela diri, tapi menghargai satu sama lain. Dia kan bela diri itu kan. Enggak. Lanjut. Bela diri itu bukan karena kita buat dari kulitnya, jadi dia belajarnya gimana cara hargai, dari attitude, kayak gitu. Jadi kebetulan kan memang anak Wise Team tinggal di rumah. Kalau ada beberapa anak dari Pangandaran, Bandung, sama Garut, kalau misalkan ada proyek di kita, dia tinggal sama saya. Pas pada latihan memang bareng itu, dan anak ngelihat, jadi dia belajar gerakan kulitnya seperti apa, dan ada pendalaman hatinya kalau itu bukan buat kayak gitu. Ini adalah bisa dibilang dasar untuk Pencaksilat, dan buat Korea sih kita mix, nggak hanya Pencaksilat. Mas Iko, ini adalah dasar juga nggak kan? Sekarang banyak anak-anak yang dibully gitu. Itu juga salah satunya dasar untuk belajar bela diri itu bukan karena bukan karena buat tantang tenteng dan kita ada sedikit senggol, boom. Tapi itu penting dalam arti jangan sampai kita banyak menyebarangi, wah gampang dibully dan mental percaya diri itu lebih ada kalau buat orang itu belajar bela diri. Apapun bela dirinya sama, tapi dia lebih wise, lebih bijak.
24 jam mengawasi anak-anak itu seperti apa sih Pak Siko? Senang sih saya, tapi kadang suka capek aja yang kedua gitu. Waalaikumsalam. Langsung Banyak bil ini. Senang sih, tapi anak-anak kedua juga lebih suka, mereka dekat sama saya. Oke. Terima kasih Mas Siko. Waalaikumsalam. Bastian Steele makin serius dan ingin nikahi Sita Marino. Jalinan asmara pasangan selebritas Bastian Steele dan Sita Marino sudah berjalan 3 tahun. Kesibukan bekerja di lokasi syuting membuat Bastian Steele dan Sita Marino belum merayakan ulang tahun jalinan cintanya itu. Pria yang akrab disapa Babas itu merasa bahagia menjalani kisah cinta bersama artis Putri Marino. Bastian Steele juga merasa menjadi pribadi yang semakin baik setelah menjadi kekasih Sita Marino. Sejauh ini, Bastian Steele dan Sita serius menjalani kisah cintanya hingga saling berkomitmen untuk menikah. Namun, Bastian Steele dan Sita Marino belum merencanakan pernikahan. Nggak sampai nyamperin ke sana ya, maksudnya seperti Iya, karena Babas juga ada kesibukan, jadi bentrok gitu loh, dia kerja, Babasnya kerja gitu, jadi susah. Babas, momen kebucinan apa sih yang paling diingat nih selama 3 tahun ini? Wah, terlalu banyak nih, apa ya? Terbanyak. Udah 3 tahun tuh, apa ya? Banyak sih sebenarnya, banyak banget. Jadi kalau dibilang sebutin satu, ada lagi yang lain. Jadi banyak. Cuman paling serunya aku sama Sita tuh emang suka jalan-jalan kan. Jadi itu aja sih yang bikin seru dan cocok ya. Dia suka makan, gue juga suka makan. Tapi yang paling bucin lo sama Sita dan sama-sama lah harus bucin. Cuma salah satu doang. Oke, fun fact mungkin yang orang nggak tahu di 3 tahun perjalanan lo sama Sita tuh apa sih? Nah, kita nambah berat badan sama-sama ya. Itu aja sih. Karena tidak terasa 3 tahun ini kerjaan kita makan terus. Nah, lu dari berapa jadi berapa sekarang? 10 kilo ada dari 55 sekarang 65. Kalau Sita nggak tahu deh bang. Cuman ya Sita juga bilang naik, terus gue bilang kayak nggak usah pikirin, ada aja. Emang yang hobi makan lu atau berduanya memang hobi makan sih? Kalau gue Sita suka doyan cobain makanan yang baru gitu. Kalau gue emang suka makan gitu. Jadi kalau ditanya akhirnya cocok ya cocok, karena itu akhirnya kita cobain cari yang viral dikit, apa mau makanan pinggir jalan kita samperin, kita makan, atau mau yang kayak bener-bener yang proper juga makan, apa aja kita coba gitu. Kayak liburan keluar kota cari lagi yang pinggirannya, cari lagi yang propernya, pokoknya coba-coba semuanya, makanya happy. Tapi sama pedas sukanya pedas, harus pedas justru. Iya. Selama 3 tahun bareng, yang paling gak terlupakan kejadian, yang paling gak terlupakan sama Sita kejadian apa sih selama 3 tahun? Jalan-jalan gue rame-rame sama temen-temen juga, jalan-jalan kita ke Thailand, terus kita tuh ada makanan yang aneh-aneh ya, enggak makan sama dia. Gue bilang emang beneran tukang doyan coba semua dia nih. Gue sih nggak makan ya, karena seafood kan nggak bisa makan seafood. Udang mentah dia makan sama dia. Itulah gue yang biasa ngeliat cuma di aplikasi itu ya, tiba-tiba lihat langsung real life cewek gue sendiri lagi yang makan sampai cumi-cumi mentah gitu, kayak emang enak. Terus dia dengan bahasa, iya enak banget tuh. Enaknya di mana? Gue bilang itu nggak bakal gue lupain sih, sumpah. Berarti itu emang kuliner yang menurut lo paling ekstrim gitu? Menurut gue itu ekstrim banget lah, gila. Dan dia tuh nggak takut, maksudnya emang kepo mau cobain apa sih rasanya. Ditanya sama dia kayak rasanya apa, gurih, oke coba bener gurih nggak ya? Oh iya beneran gurih loh, enak. Rasanya apa, agak asin, cobain sama dia yang udah lompat itu tuh. Oh iya asin lebih enak. Wah ngaco, emang suka semua dimakan sama dia. 3 tahun ini sosok Sita seperti apa sih di mata Babas? Ada perubahan nggak? Banyak banget, lebih ke gua sih sebenarnya, banyak banget perubahan yang dikasih karena sudah jalan sama Sita. Gua jadi lebih baik lagi, yang tukang begadang jadi agak berkurang. Terus juga apa ya, telatnya atau waktunya jadi lebih baik lagi, karena Sita gak bisa banget telat dia. Jadi on time banget. Iya. Ngalur berarti secara nggak langsung ketularan sama diomelinnya. Sering berarti ya, dulu sering ya. Ya gue pertama kali PDKT aja telat 2 jam. Serius. Kali banget itu Sita. Janjian jam 7 gue nyampe jam 9. Maaf ya. Terus dia ngomelnya gimana tuh? Belum kan, baru ketemu. Oh, baru ketemu. Masih kayak
nggak apa-apa. Senyum terpaksanya dia. Mulai jalanin 3 bulan, 4 bulan kira jadian, telat baru setengah jam aja, aku pulang. Mas, maaf mungkin ini hubungan terlama lo nggak sih kalau dalam menjalin hubungan? Ini terlama gue. Ini terlama gue. Ya, emang yang gue bilang waktu itu dari dulu, emang tujuannya emang sama-sama belajar untuk menuju serius. Ya doain lah, butuh doa dari teman-teman juga. Oke, tahun depan. Tahun depan. Kapan berarti ini ya? Kalau secepatnya lah. Ya kita lihat kan nikah itu nggak cuma nikah doang ya, banyak yang harus dipikirin dari pendewasaan kita sendiri juga, itu hal yang paling penting. Makanya sekarang berdua fokus untuk gimana caranya sampai di titik kita sudah mengerti ini kita akan jalani seumur hidup gitu. Tapi memang sudah ada omongan Bas ke arah sana dari kapan gitu atau seperti apa? Dari awal jadian sih gua, kayak setengah tahun pertama gua langsung to the point kayak ini tujuannya kemana? Maksudnya sih belajar sama-sama. Kira dia bilang iyalah, ngapain pacaran gua lebih baik kalau kita bisa jalan pacaran ini sekalian belajar menuju ke jenjang yang serius. Berarti komit ini kan di jalan 2,5 tahun nih Bas. Apalagi kan maksudnya setengah tahun pertama. Oh iya. Ya 2,5 tahun. Maksudnya apalagi yang ditunggu sih Bas kalau boleh tahu Bas? Apalagi? Ya apalagi yang ditunggu? Ya dewasa dalam menjalani hubungan, dewasa dalam mengerti apa sih itu arti berkeluarga bersama-sama. Dari sisi finansial juga kita harus belajar. Nah, secara konflik kalian berdua juga udah bisa menyelesaikan gitu. Ini bro. Waduh. Sekarang saya beauty match nih, ntar gue. Waduh. Ya kalau konflik ada aja, cuman ya itu bedanya kalau dulu ada ngambeknya gitu. Masalah tuh bisa kayak 3 hari baru kelar, yang satunya nggak mau balik. Masih ada lah kayak gitunya kan. Jadi setelah udah 2 tahun ini dan bahkan udah 3 tahun nih sekarang, masalah tuh ya akhirnya udah mulai karena udah belajar jadi selesainya udah cepat gitu ya, langsung kayak gue ngelakuin salah gitu ya udah nggak perlu dipanjang-panjangin, ceritanya juga nggak panjang-panjangin, ya udah langsung dikelarin gitu. Kita ya komunikasinya jadi lebih bagus lah, dan kita juga berdua udah menjauhkan hal-hal yang apa yang dia tidak suka, apa yang gue nggak suka kita hindari. Salah satu contohnya apa yang sudah lu hindari mungkin? Yang dia nggak suka ini kayak terlambat, gue coba untuk sikap gitu. Kalau sifat ya kayak gue kadang suka tantrum, ya enggak suka tantrum canda, kayak suka tiba-tiba kalau lagi bete sama kerjaan gitu kenanya ke semua gitu, saya ke sekeliling gue. Catherine Wilson dan suami kompak tak hadir sidang perceraian. Pasangan Catherine Wilson dan Idam Masih tak hadir dalam sidang cerai dengan agenda mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin kemarin 23 Oktober 2023. Demikian dikatakan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslima. Oleh karena itu, sidang cerai diundur menjadi tanggal 6 November 2023 dengan agenda pemanggilan untuk kedua pihak lagi. Hingga detik ini, Taslima menuturkan Idam Masih tidak menunjuk kuasa hukum untuk mendampinginya dalam proses cerai dengan Catherine Wilson. Sebagai informasi, Idam telah mengajukan permohonan cerai terhadap Catherine di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 9 Oktober 2023 lalu. Gugatan dilayangkan tak lama setelah mereka merayakan ulang tahun pernikahan pertama pada 1 Oktober 2023. Atau sebenarnya Idam Masih itu tidak hadir, tidak pula memutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Tuh yang pertama. Terus termohon juga telah dipanggil untuk sidang pada hari ini, dan menurut berita acara pemanggilan atau berita acara yang Jurusita sampaikan bahwa hasil dari pemanggilan tersebut termohon atau Catherine-nya telah berpindah alamat, jadi tidak ditemukan di alamat tersebut, sehingga sidang ditunda hingga tanggal 6 November 2023 untuk memanggil kembali pihak pemohon. 6 November itu jadinya. Jadi tadi pemohon tidak hadir, termohon juga tidak hadir. Rangkaiannya tadi sudah saya sebutkan ya. Pemohon tidak hadir, tidak pula memutus orang sebagai wakil atau kuasanya, padahal panggilan sudah sah dan patut. Sedangkan termohon sudah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Jakarta Selatan, dan menurut berita acara pemanggilan bahwa termohon
di situ karena telah pindah alamat kata menurut berita acara pemanggilan, sehingga nanti pemohon dipanggil untuk menjelaskan di mana sebenarnya alamat termohon tersebut. Tapi alamat barunya belum diketahui. Belum diketahui kan, pemohonnya belum hadir. Jelas? Udah Neng. Jadi tanggal 6 itu masih mediasi. 6 itu, tadi udah saya jelasin ya. Kalau alamatnya jelas mah mediasi agendanya, tapi ini kan alamat si termohon atau istrinya Idam itu pindah alamat dan belum tahu kan di mana alamat keberadaannya, sehingga pemohon dipanggil untuk hadir lagi ke muka persidangan untuk menjelaskan di mana sebenarnya alamat termohon berada. Yang harus datang langsung prinsipal apa boleh? Dua-duanya lah. Kalau dalam hal ini kan, dalam perkara ini pemohon itu tidak mewakilkan kepada kuasa hukum, prinsipal sendirian dia, tidak memberikan wakil kepada kuasa atau kepada kuasa insidentil, nggak ada, tapi nama dia sendiri yang dia ajukan atau dia daftarkan sendiri ke sini gitu. Sehingga nanti yang dipanggil itu adalah prinsipal si pemohon itu. Dan termohon juga sama, termohon yang hadir kan mana kita tahu dia berkuasa atau tidak. Apabila tidak hadir lagi gimana? Nanti akhirnya majelis hakim. Bu, kalau termohon kan tadi kan alamatnya nggak tahu. Tapi kalau dari pemohon sendiri ada alasan kenapa nggak hadir hari ini? Tadi sudah saya sampaikan bahwa pemohon telah dipanggil tetapi tidak hadir, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Alasannya juga nggak ada, gitu. Tidak ada alasan. Kalau ada surat kan ada alasan. Ini surat nggak nyampai, dirinya tidak sampai. Kabar terakhir datang dari Augie Fantinus, sebut Gibran layak jadi bakal cawapres. Presenter dan pemain film Augie Fantinus sudah memiliki pilihan pasangan capres dan cawapres di pemilu 2024. Namun Augie Fantinus tak akan menceritakan arah dukungannya. Bagi Augie Fantinus, kehadiran Gibran Raka Buming Raka yang menjadi cawapres untuk capres Prabowo Subianto menjadi daya tarik tersendiri di Pilpres 2024. Augie menyebutkan anak sulung Presiden Joko Widodo itu memiliki keberanian hingga menerima ajakan sebagai cawapres untuk Prabowo. Augie menyebut Gibran layak mewakili generasi muda yang seharusnya tidak bisa diremehkan. Menurut Augie Fantinus, selama memimpin kota Solo, Jawa Tengah, Gibran terus memberikan inovasi dalam penataan kota. 3 pasangan calon pemimpin negara itu disebut Augie Fantinus juga kompeten dan layak menjadi pemimpin. Jadi berantem, jadi beradu segala macam, tapi akhirnya juga kan sama-sama tujuannya membangun Republik Indonesia ini. Jadi silakan punya pilihan masing-masing sesuai dengan kampanyenya masing-masing, dan kita lihat latar belakangnya, kita lihat apa yang mereka sudah lakukan untuk Indonesia. Dari situ siapapun yang terpilih, kita belajar menjadi orang yang mensupport siapapun itu, walaupun bukan siapapun nanti yang bukan menjadi pilihan, yang menang adalah bukan pilihan kita. Kita belajar menghormati satu sama lain, karena akhirnya yang cari uang kita sendiri ya, yang berjuang untuk hidup kita juga adalah diri kita sendiri. Jadi ya, yang paling penting adalah udah malas sih, udah muak dengan ada hoax atau isu-isu agama, suku, udah nggak zaman yang gitu-gitu. Marilah kita sama-sama di pesta demokrasi ini saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Karena orang Indonesia adalah orang yang saling menghormati dan menghargai. Sudah ada 3 pasangan calon, udah ada pilihan kah milih siapa atau seperti apa? Ada lah pasti, tapi kan semuanya nanti aja nanti di bilik suara. Melihat kandidat ini, 3 kandidat ini seperti apa penilaian Bang Ogi? Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Masing-masing juga punya jiwa kenegaraan, masing-masing juga punya punya plan besar, punya kecintaan yang besar untuk Indonesia. Jadi ya pastinya nanti tinggal bagaimana kita memilih, ataupun nanti yang paling ya nanti kita lihat siapa yang paling banyak dipilih oleh masyarakat gitu. Setuju nggak sih ini negara dipimpin anak muda dan cukup kompeten nggak sih menurut Bang Ogi sendiri? Gibran jadi cawapres seperti apa Bang Ogi? Ya,
Kalau saya sih melihatnya gini, saya sih nggak pernah ngeliat umur sih apapun di dalam, bukan di kenegaraan aja, di swasta pun apapun banyak yang dipimpin oleh anak muda dan berhasil. Jadi bukan masalah tua atau muda kalau saya lihat, tapi bagaimana mereka berinovasi, mereka punya mindset yang luas, punya pikiran yang yang kreatif. Itu sih yang paling penting di zaman sekarang ya. Karena ya walaupun akhirnya nanti kalau kita lihat ada perbandingan di negara ini, Perdana Menterinya atau Presidennya masih muda. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.